Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak mau menyampaikan beberapa hal tentang tata cara bersuci dari hadas besar dan kecil dan najis. Sebelumnya, mari kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada hari ini kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Tujuan pembelajaran daripada tata suci bersuci adalah untuk memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan besar. Standar kompetensi daripada pembelajaran ini adalah ketentuan daripada hadas kecil dan besar, serta yang kedua adalah ketentuan daripada mandi besar. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah untuk membangun atau memahami ketentuan tata bersuci dari hadas kecil dan najis guna untuk membangun pola hidup yang sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita memasuki pelajaran inti. Hadas besar, bagian daripada toharoh, yaitu dibagi menjadi dua bagian. Hadas besar dan hadas kecil dan najis. Di sini Bapak mau menjelaskan tentang hadas besar dan kecil terlebih dahulu. Bisa share screen, Pak? Mohon maaf, Pak. Share screen-nya. Hadas sendiri. Lanjut aja, Pak. Kayaknya sudah terekam. Hadas sendiri berasal dari bahasa Arab, anak-anak. Yang mana dalam arti kamus besar bahasa Indonesia adalah di mana keadaan yang tidak suci bagi seorang muslim yang bisa menghalangi seorang muslim tersebut untuk melaksanakan ibadah. Jadi, tata cara untuk mensucikannya adalah apabila hadas besar dengan mandi besar, apabila hadas kecil cukup dengan berwudu ataupun tayamum. Ketika seseorang tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan air, boleh dengan tayamum. Sedangkan najis sendiri di sini anak-anak dibagi menjadi tiga, yaitu satu najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga adalah najis mughalladhah. Yang sudah kita ketahui anak-anak, najis mukhaffafah yaitu adalah najis yang ringan. Yang kedua najis mutawasito. Di sini perlu anak-anak ketahui, selama ini kita mengetahui hanya najis ada tiga macam, yaitu mukhaffafah, mutawasitoh, dan mughalladhah. Sedangkan najis mutawasitoh sendiri di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Apa anak-anak sudah mengerti apa perbedaan antara najis hukmiyah dan najis ainiyah? Baik, di sini Bapak akan jelaskan.
Najis mutawasito dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukmiyah dan ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak nampak wujudnya, namun diyakini kewujudannya dalam Islam adalah sebuah kotoran yang menempel di badan, yang mana harus dibersihkan karena itu akan menghalangi syarat sahnya seseorang tersebut untuk beribadah. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang masih nampak wujudnya, yang dapat dilihat rupanya, serta dapat dicium bahunya, serta dapat dirasakan rasanya. Dalam hal ini, contoh najis ini adalah air kencing yang masih nampak jelas wujudnya dan baunya. Sedangkan najis mughalladhah adalah najis yang sangat berat, yang disebabkan antara lain air liur anjing, babi, yang mana binatang dua ini binatang yang diharamkan dalam agama kita. Jadi cara mensucikannya yaitu dengan menggunakan air dengan debu, digosok-gosokkan ke badan berturut-turut selama 7 kali sampai bersih. Jadi toharo dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar, hadas kecil, dan najis, yang mana najis tersebut meliputi najis mukhafafah, mutawasito, dan mughalladhah. Najis mutawasito sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukmiyah dan ainiyah. Dan sekarang anak-anak, sebelum Bapak bertanya untuk Bapak jadikan atau bagi kelompok menjadi dua untuk supaya agar anak-anak bisa menganalisa atau memecahkan masalah untuk bab toharo ini, Bapak akan lanjutkan terlebih dahulu. Sebab-sebab hadas besar yaitu disebabkan antara lain berjunub atau bersetubuh. Yang kedua yaitu setelah melahirkan. Yang ketiga darah haid atau nifas. Dan yang keempat yaitu orang meninggal dunia. Dan tata mensucikannya adalah, tata caranya adalah dengan mandi besar, air disiramkan ke seluruh tubuh secara merata. Sebelum mengambil mandi, kita harus berwudu dan membaca basmalah. Digosok-gosokkan ke seluruh tubuh bagian kanan hingga bersih dan berurutan. Sedangkan hadis kecil, yaitu dengan kita cukup berwudu atau bertayamum. Baik anak-anak, ada yang perlu ditanyakan sampai sini sebelum Bapak lanjutkan penjelasan tentang toharo? Baik, selanjutnya yaitu alat-alat atau benda yang bisa dapat digunakan untuk bersuci. Yang terutama adalah air anak-anak. Jadi air ini mutlak. Jadi harus air yang bersih, air yang mengalir, air yang tidak ada kotorannya. Bukan termasuk air mutanajis atau air musamas. Yang harus kita gunakan adalah air bersih, air yang mengalir, air mutlak. Sedangkan benda-benda yang bisa digunakan untuk bertinja atau bersuci yaitu berupa batu, daun, tisu yang sekiranya bisa menyerap kotoran sisa-sisa dari air kencing kita. Jadi kesimpulannya adalah anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menjaga selalu kebersihan. Karena dalam agama kita dianjurkan dan Rasulullah sendiri itu menyukai hal-hal yang bersih. An-nadhafatu minal iman. Allah yuhibbunal minal mutahhirin. Sampai-sampai kita setelah sholat wudu, setelah wudu kita juga membaca doa.
Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minas sholihin minal ibadik sholihin. Itu anak-anak. Jadi kesimpulannya, kita harus memahami bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis guna untuk membangun pola hidup yang sehat dan bersih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam contoh anak-anak, sejak dini kita sudah diajarkan tentang yang namanya toharoh, kebersihan. Ketika kita mau tidur, cuci tangan, cuci kaki. Ketika kita mau makan, harus kita cuci tangan. Apalagi ketika kita mau beribadah, kita harus suci. Badan suci, pakaian suci, tempat. Baik anak-anak, untuk kerja kelompoknya, untuk memecahkan masalah perihal toharoh ini, Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang satu sebutkan apa pengertian hadas besar dan kecil, lalu sebutkan apa yang menyebabkan hadas besar dan kecil. Dan yang kelompok kedua adalah